Jadi Masya Allah ya, persoalan husnudzon kepada Allah itu melapangkan hati dalam semua perkara. Makanya sumber keresahan kita ini sebenarnya ketika kita tidak memperbaiki bagaimana muamalah kita kepada Allah dan tidak memperbaiki prasangka kita kepada Allah. Orang yang sudah tidak berprasangka yang baik kepada Allah, maka disitulah keresahan hidup akan disambung dengan kekecewaan, kekecewaan disambung dengan kegelisahan. Contoh, antum tidak husnudzon terhadap Allah dalam masalah rezeki. Siapa orang yang paling kemudian gelisah sekarang? Orang yang kerja di pabrik minyak, kantor minyak. Kenapa? Harga barel sekarang tidak mampu ditentukan. Turun terjun bebas dia, tanpa kemudian ngerti kapan akan naik kembali harga itu. Dan banyak orang yang kemudian sudah mulai dipangkas di kantor-kantor untuk kemudian penghematan. Tapi lihat, ada satu karyawan yang kadang tenang ketika dia menghadapi ancaman untuk di PHK. Ada karyawan yang juga mendapatkan ancaman di PHK tetapi dia gelisah. Kenapa yang satu gelisah, yang satu kemudian tidak gelisah? Yang satu husnudzon terhadap rezeki Allah dan yang satu tidak husnudzon terhadap rezeki Allah. Jadi memperbaiki prasangka kita merupakan sumber kebaikan dan kelapangan dalam kehidupan. Makanya pantas kalau kemudian husnudzon itu diletakkan dalam persoalan akidah. Persoalan akidah itu harus memiliki rasa husnudzon kepada Allah, karena tidak ada perkara yang paling penting setelah kita beriman sama Allah kecuali kita husnudzon kepada takdirnya Allah dan husnudzon kepada Allah dalam segala perkara. Makanya tidak main-main. Ustadz, gimana kalau saya tidak husnudzon dalam masalah takdir? Contoh, dalam masalah takdir saja. Orang yang tidak husnudzon sama masalah takdir, fatal Pak akibatnya. Apa akibatnya? Akibatnya bisa jadi dia melakukan satu ibadah, ibadah itu tidak diterima sampai dia husnudzon kepada takdirnya Allah. Ya. Karena orang yang tidak husnudzon sama Allah itu dosa. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau itu menerangkan, kalaupun ada di antara kalian orang yang berinfak 1 gunung Uhud emas, dia berinfak 1 gunung Uhud emas, tetapi ternyata dia tidak ridho terhadap takdir Allah, 1 gunung Uhud emas yang dia sedekahkan tidak diterima oleh Allah sedikit pun sampai dia husnudzon dan ridho kepada takdir Allah, barulah Allah terima sedekahnya. Artinya apa? Sedekah kita itu diterima ketika kita sudah husnudzon kepada takdirnya Allah. Ya. Jadi disitulah kemudian akhirnya kita memahami husnudzon merupakan perkara yang besar. Husnudzon itu 2, husnudzon kita kepada Allah dan husnudzon kita kepada makhluk. Husnudzon kita kepada Allah yaitu adalah ketika berbaik sangka terhadap apapun yang telah diputuskan oleh Allah, karena sesungguhnya Nabi mengatakan jangan sekali-kali mati kecuali kalian perbaiki bagaimana husnudzon kalian kepada Allah. Husnudzon kepada Allah itu termasuk pokok ibadah. Makanya sampai di dalam hadis qudsi Bukhari Muslim sampai kemudian Allah bersabda, aku bersama dengan prasangka hambaku. Dan inilah yang menjadikan kita memahamkan diri kita, perbaiki husnudzon kita kepada Allah, karena sumber ketenangan hidup ketika kita mampu berbaik sangka kepada apapun yang telah diatur oleh Allah dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang, kapan kita? Maka sesungguhnya husnudzon kepada Allah itu yang paling penting adalah husnudzon ketika menjelang kematian. Ya. Tentunya husnudzon kepada Allah itu ya setiap waktunya, setiap kita hidup, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, ataupun dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Tetapi lebih ditekankan lagi husnudzon kamu kepada Allah lebih dibutuhkan ketika kamu dalam kondisi ketika sakit. Ketika sakit itu akan berujung kepada kematian. Makanya sampai Nabi tadi menyampaikan, janganlah sekali-kali kalian itu mati. Janganlah sekali-kali kalian itu mati kecuali kalian itu memperbaiki husnudzon kalian kepada Allah. Karena husnudzon kepada Allah itu yang bisa melapangkan urusan akhirat kita dan memberikan kebaikan ketika kita menutup mata. Jadi ternyata orang mau mati itu masih bisa untuk beribadah. Tapi ibadahnya bukan sebagaimana ibadahnya ketika sehat, bukan sebagaimana ibadahnya ketika lapang. Enggak, ibadahnya orang yang akan meninggal dunia yaitu ibadahnya ketika dia beribadah dengan prasangka yang dia miliki bahwasanya dia mati kecuali dia telah menata prasangka yang baik kepada Allah ketika dia didera dengan penyakit berujung kepada sakaratul maut sampai dia itu meninggal dunia. Ya, maka disinilah kemudian kita mendapati sesungguhnya Rasulullah SAW dalam satu riwayat dari Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui seorang pemuda. Maka kemudian menjelang kematiannya, maka kemudian pemuda itu ditanya oleh Nabi. Beliau bertanya. Jadi Nabi berkunjung kepada seorang pemuda menjelang kematiannya. Nabi bertanya, apa yang kamu rasakan dari dirimu? Ya. Maka pemuda itu berkata, sesungguhnya aku mengharapkan rahmatnya Allah, wahai Rasulullah, tetapi aku takut kepada dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, tidaklah berkumpul kedua perasaan itu di dalam hati seorang hamba mukmin dalam situasi ketika akan meninggal dunia, kecuali Allah memberinya apa yang dia harapkan dan mengamankan apa yang dia takutkan. Jadi Rasulullah itu di dalam salah satu riwayat yang sahih, di dalam salah satu riwayat yang dinukil dalam kitab Ahkamul Janaiz, itu Rasulullah pernah mendatangi pemuda. Lalu pemuda itu ditanya oleh Nabi, apa sih yang kamu rasakan? Maka dia mengatakan, saya takut dengan dosaku ya Rasulullah, tetapi aku berharap Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Hamba ini, pemuda ini berada dalam dua kondisi. Kondisi takut akan dosanya, tapi dia kondisinya tidak berhenti untuk berharap sama Allah, bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya. Maka Nabi ketika mendapati pemuda itu berkata, aku takut kepada dosaku, tetapi aku tidak berhenti berharap Allah mengampuni dosaku. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang ketika meninggal dunia, kalau hatinya berada dalam dua sikap yang semacam ini, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan mengamankan apa yang dia takutkan. Jadi kalau kita mau meninggal nanti Pak, kalau tiba-tiba Allah menakdirkan kita sakit, semakin berat, maka kalau kita kemudian bertanya, apa amalan yang paling utama bagi saya Ustadz ketika sudah lemes kayak gini, kaki sudah tidak bisa dipakai untuk melangkah, ketika kemudian badan sudah tidak bisa dipakai untuk kompromi melakukan ibadah sebagaimana dulu ketika muda dan sehat, maka katakan kepadanya, perbaiki prasangka kamu kepada Allah, bahwasanya saatnya ketika menjelang kematian, terus tanamkan kepada hati kita karena rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Dan dengan itu Nabi sudah mengatakan, siapapun hati manusia sebelum mati kemudian dia tidak berhenti untuk meminta harapan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah memberikan apa yang dia harapkan dan mengamankan dari apa yang dia takutkan. Nah, disitulah kita paham. Jadi pentingnya sikap ketika sebelum meninggal dunia itu menjaga husnudzon kita kepada Allah. Makanya sikap kita kalau ada mendapati orang yang kita cintai, keluarga-keluarga kita, kolega dan sahabat-sahabat kita, ketika menjelang kematiannya, maka jangan kemudian ingatkan, kalau orang mati itu jangan ditakut-takutin Pak. Ya, kalau orang itu masih hidup, takut-takutin dia terhadap dosa dan azab supaya dia menahan dirinya dari perbuatan dosa. Tapi kalau orang itu mau mati, jangan ditakut-takutin lagi. Sudah tidak waktunya lagi untuk menakut-nakuti dia dengan azab. Tapi justru sebaliknya, kalau kita mendapati dia akan meninggal dunia, para salaf itu mengatakan, berikan harapan kepadanya bahwasanya apa yang dilakukan itu akan diterima oleh Allah dan dia tidak pernah lepas dari rahmatnya Allah. Itu yang benar. Jangan malah kebalik, mau mati kemudian kamu itu insya Allah ini antep Allah pedih banget ya. Salah itu. Ya, kamu ingat gak dulu ketika kamu itu masih nakal itu? Ingat-ingat kayak gitu, sudah nafasnya tinggal 2-3, diingetin kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian harapan dia kepada Allah mati, padam. Dan Allah paling benci sama orang yang memutuskan harapan rahmat dari seorang hamba. Ingat, salah satu dosa yang bisa menghancurkan amal itu memutuskan harapan manusia kepada rahmatnya Allah. Saya ingatkan itu. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Kadang-kadang Pak, kita ini kalau menjadi da'i tidak sadar, saking punya semangatnya orang untuk memberikan hidayah, dan orang yang kita ajak tidak merespon, terus kadang-kadang kita ancam, orang kalau kamu kayak gini tuh tidak mungkin kamu itu dapat rahmatnya Allah. Padahal salah. Memutuskan rahmatnya Allah dari manusia itu termasuk dosa besar. Dan itu termasuk dosa besar. Makanya ada sebuah kisah nyata. Rasulullah itu cerita, ada seorang manusia, dia berdakwah kepada temannya. Ada dakwah. Kemudian temannya ini tidak merespon apa yang diberikan nasihat dari temannya. Kamu tinggalkan dosa itu. Kamu tinggalkan dosa itu. Kamu tinggalkan dosa itu. Kamu tinggalkan dosa itu. Terus diulang-ulang. Tetapi orang itu tidak merespon dan tidak segera meninggalkan dosa-dosa itu. Tidak segera meninggalkan dosa-dosa itu. Sampai kemudian yang memberikan nasihat bosen.
Tapi ketika dia bosan, dia melakukan tindakan yang salah. Dia berkata, orang semacam dirimu tidak akan pernah mendapatkan rahmatnya Allah selama-lamanya. Kemudian ditinggalkan. Dua orang ini berpisah, kata Rasulullah SAW. Maka yang satu ketika kemudian akhirnya meninggal, maka kemudian Nabi berkata, Allah ngampunin yang pelaku dosa, karena setelah yang satu temannya itu pergi, akhirnya dia bertaubat. Allah ampuni dan Allah masukkan ke surga. Dan tadi teman tadi yang terus memberikan nasihat dan tidak bersabar sampai dia berani memutuskan rahmatnya Allah kepada temannya itu, maka Allah menyampaikan, aku telah hapuskan amal orang yang telah berani memutuskan harapan manusia kepada diriku terhadap rahmat. Makanya kalau kita dakwah, bolehlah kadang-kadang kita kecewa, silahkan. Kadang-kadang kita sedih ketika tidak direspon oleh manusia, boleh. Tapi ingat, barang siapa orang yang kemudian sampai berani memutuskan rahmatnya Allah dalam kehidupan seorang hamba, maka orang itu terkena dosa dan dosa itu menghapuskan amal kebaikan. Faqad ahbattu amalahu. Siapapun yang berani mengatakan bahwasanya aku telah memutuskan rahmat dari seorang hamba, aku hapuskan amal kebaikannya dan aku masukkan ia ke neraka. Itu tidak main-main. Jadi kalau kita berdakwah, Pak, husnudzon, kita tidak boleh memutuskan harapan manusia untuk mendapatkan rahmatnya Allah walaupun dosanya itu sedemikian banyaknya, ya. Karena kadang-kadang kan kita dapetin, saya pernah itu di kajian Lebak Bulus, ada seorang bapak-bapak itu nanya, saya ini pernah berzina puluhan kali ya Ustaz, dan saya pernah membunuh, masuk penjara, saya pernah nempeleng orang tua saya, dan minum khamr tiap hari. Masya Allah, saya membaca itu, ya Allah, tidak ada baiknya sama sekali. Tapi ternyata saya ingin taubat. Apa yang saya harus lakukan? Masya Allah. Kalau yang semacam itu kita dapatkan, tidak boleh kita memutuskan rahmat. Oh, susah bagi antum ini. Zina sekali aja belum tentu kita gampang dimaafkan, kok antum sampai berkali-kali. Enak banget antum. Tidak bisa gitu. Tapi kemudian kita tetap memberikan harapan, membangun motivasi baginya supaya kemudian dia terbangun rasa husnudzonnya dan supaya dia tidak putus dari rahmatnya Allah. Karena apa? Memutuskan rahmat dari seorang manusia kepada Allah merupakan dosa yang sangat besar dan mampu menghapuskan amal kebaikan. Sekarang kita kembali. Berarti disitulah kita harus paham. Kapan kita menanamkan takut kepada manusia? Menanamkan takut kepada manusia yaitu adalah ketika dia dalam keadaan sehat. Jadi dalam keadaan sehat, antum harus sampaikan kepadanya bagaimana pedihnya azab Allah supaya dia mampu meninggalkan dosa dan memperhatikan jalan ketaatan. Ya, kasih ancaman-ancaman terus. Jangan meninggalkan ini, akibatnya begini. Jangan kemudian meninggalkan sholat, ini lebih besar daripada zina. Jangan berzina, kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah. Terus tanamkan kepadanya rasa takut supaya dia mampu menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Tapi ketika dia sudah dalam keadaan akan meninggal dunia, jangan tanamkan kepadanya sifat khauf. Tapi yang benar adalah kita tanamkan kepadanya sifat roja, supaya kemudian dia berharap, ayo, tidak apa-apa, walaupun mungkin kamu dulu banyak dosanya, tidak apa-apa, belum terlambat untuk bertaubat. Gitu yang kita lakukan. Walaupun mungkin kita kecewa ketika melihat bagaimana kita mengingat dosa-dosa dia kepada kita dan kepada orang banyak. Sebesar apapun dosa itu, jangan putuskan harapan rahmat manusia kepada Allah. Itu penting. Makanya kalau kita dapati saudara kita sudah mau meninggal dunia, sudah. Jadi sebelum dia nyawanya dicabut, yang sampaikan kepadanya apa? Kita bangun motivasinya supaya dia terbangun rasa husnudzon dia kepada Allah. Sampaikan kepadanya, insya Allah Allah mengampuni, insya Allah akan memberikan kepadamu surga, insya Allah Allah meridhoi apa yang kamu lakukan, insya Allah kamu adalah orang yang baik. Itu supaya membangun dirinya, supaya kemudian tidak putus harapan dia ketika akan pulang menuju ke alam barzakh. Ya. Maka itulah yang kemudian disampaikan di dalam hadis. Makanya kemudian disampaikan di sini. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi disampaikan, aku tidak menghimpun pada hambaku dua rasa takut dan tidak pula menghimpun padanya dua rasa aman. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka aku akan berikan rasa aman di akhirat. Jadi gini, Allah itu tidak mungkin memberikan kita itu dua kali takut, dan Allah tidak pernah memberikan kepada kita dua kali aman. Jadi saya ulangi lagi, Allah tidak pernah memberikan kepada kita dua takut, dan Allah tidak memberikan kepada kita dua aman.
Dua takut itu gimana? Takut di dunia masih takut di akhirat? Tidak mungkin. Merasa aman di dunia, merasa aman di akhirat? Tidak mungkin. Maka Allah selalu berikan salah satunya. Orang yang takut kepada Allah, dia menjadi orang yang merasa aman dalam kehidupan di akhirat. Itu maksudnya. Orang yang kemudian merasa aman dari adabnya Allah di dunia, maka dia menjadi orang yang ketakutan kepada Allah ketika dia meninggal dunia. Kenapa? Takut dan aman selalu bergantian dan tidak pernah bersama-sama. 2 kali aman dan tidak pernah datang bersama-sama 2 kali takut. Tidak pernah bersama-sama, ya. Jadi di situ kita mendapati bahwasanya itu merupakan bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Bahwasanya orang-orang itu ketika dia takut kepada Allah, maka dia diberikan rasa aman dalam kehidupan di akhirat. Dan siapapun yang diberikan rasa aman, siapapun yang merasa aman dari adabnya Allah di dunia, maka dia menjadi orang yang paling ketakutan dalam urusan kelak di akhiratnya. Maka kemudian kita lanjutkan halaman ke-67. Maka cara berbaik sangka kepada Allah ketika menghadapi kematian. Maka cara berbaik sangka kepada Allah yaitu adalah yang dilakukan seorang hamba pada saat menghadapi maut hendaklah lebih besar daripada yang dilakukan ketika sehat. Artinya menata rasa prasangka kita, menata husnudzon kita kepada Allah ketika menjelang kematian harusnya lebih besar daripada menata husnudzon kita ketika sehat. Artinya apa? Semakin sakit semakin ditata husnudzonnya kepada Allah. Karena apa? Kalau kita terus menata, ya Allah, insya Allah Allah mengampuni saya, Allah mengampuni saya, Allah mengampuni saya, terus dia memiliki prasangka itu, dan itu prasangkanya lebih besar daripada prasangka dia ketika dulu dalam keadaan sehat. Orang yang berprasangka ketika sakaratul maut dalam prasangka yang besar kepada Allah dengan kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan rahmat dari Allah, ya? Maka diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, tiang agama keagungan terbesar dan puncak ketinggiannya adalah berbaik sangka kepada Allah. Maka barang siapa di antara kalian yang mati, ya, Ibnu Umar berkata, barang siapa di antara kalian yang mati lalu dalam keadaan berprasangka yang baik kepada Allah, bahwasanya Allah itu akan memasukkan dia ke surga, bahwasanya Allah akan mengampuni, bahwasanya Allah itu akan memberikan rahmat kepadanya. Tidaklah seseorang ketika menghadapi sakaratul maut lalu kemudian dia berprasangka yang baik kepada Allah, maka dia akan masuk surga dengan manja, kata Ibnu Umar. Maka dia masuk surga dengan manja. Apa artinya manja itu? Artinya adalah dia masuk kepada surga dalam keadaan gembira dan tidak takut dengan kematian. Jadi tenang dia. Insya Allah Allah mengampuni saya, insya Allah kemudian Allah merahmati saya, insya Allah Allah melapangkan urusan akhirat kita, insya Allah Allah menghindarkan kita dari adab kubur karena saya selalu membaca doanya sebelum saya salam. Terus dibangun itu, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kepadanya persis sebagaimana yang dia prasangka, karena Allah itu paling senang apabila hambanya ketika balik kepada Allah, maka hamba itu memperbaiki dulu prasangka dia kepadanya, ya. Dan ingat loh, kita tidak pernah tahu Pak bagian rahmat Allah itu bagaimana. Saya akan sampaikan sebuah kisah yang disampaikan oleh Nabi. Nabi itu pernah menceritakan tentang seseorang. Nabi pernah menceritakan tentang seseorang yang mana kemudian dia takut kepada Allah, takutnya gede sama Allah, dan dia tahu dan dia sadar kalau dia itu banyak melakukan dosa. Maka dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya mati tolong ya dibakar tubuh saya. Abunya tebarkan ke banyak tempat di tengah lautan. Kenapa kamu mewasiatkan yang semacam itu? Karena sesungguhnya aku takut kepada adab Allah, dan aku berprasangka Allah tidak bisa mengembalikan aku ketika aku dibakar dan abunya disebarkan ke seluruh penjuru lautan, ya. Dia menafikan sifat mampunya Allah. Dia menafikan sifat mampunya Allah. Tapi tidaklah dia menafikan sifat mampunya Allah kecuali satu, karena rasa takutnya yang besar kepada Allah dan adab yang pedih yang Allah ancamkan kepada kehidupan ketika berbuat dosa. Sampai akhirnya kata Rasulullah SAW, orang itu meninggal dunia. Orang itu meninggal dunia. Dan ternyata bagi Allah kecil untuk mengumpulkan orang itu kembali. Dikumpulkan orang itu kembali dari abu-abu yang disebarkan di seluruh penjuru lautan, dijadikan satu oleh Allah. Dan ketika dijadikan satu, dihadapkan kepada Allah ketika pada waktu hari kiamat. Allah ngomong, kamu yang mewasiatkan dirimu supaya dibakar, iya. Dan kamu yang mewasiatkan supaya abunya disebarkan di tengah lautan yang
dari selera penjuru supaya aku tidak mampu mengumpulkan kamu kembali? Iya. Kemudian Allah berfirman, aku mampu kumpulkan kamu dalam sekejap dan itu mudah bagiku. Iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya, apa yang menjadikan kamu melakukan itu semuanya? Apakah kamu menafikan kekuasaanku? Bukan ya Allah. Aku melakukan itu karena sesungguhnya karena rasa takutku kepada dirimu yang begitu besar. Masya Allah. Dan ternyata apa? Kata Nabi, Allah mengampuni orang itu dan akhirnya memaafkan dia dan memasukkan dia ke dalam surga. Itu loh Pak, prasangka itu sedemikian besarnya. Jadi menata prasangka ketika mati itu penting. Itu syarat sahnya husnul khotimah itu menata prasangka. Ya, bukan kemudian kita akhirnya apa? Oh ya sudah. Bukan berarti kemudian kita sudah ya kita melakukan dosa. Nanti setelah mau mati kita baru menata prasangka. Enggak. Orang yang berprasangka yang baik tentunya melahirkan ketaatan dan melahirkan ibadah. Tapi ketika kita meninggal dunia, itulah yang paling penting, berprasangka terus kepada Allah dengan prasangka yang baik. Jangan pernah berkata kepada dirinya, ya Allah ini tidak ngampunin saya. Allah tidak pernah mengatakan tidak mengampuni hambanya. Allah tidak pernah mengatakan tidak mengampuni hambanya. Makanya Allah kemudian terus katakan, aku mengampuni fulan dan aku mengampuni fulan. Jaga prasangka kita ketika mati dengan menjaga itu sampai kita menutup mata, dan itu merupakan syarat sahnya husnul khatimah. Dan kita diberikan oleh Allah sesuai dengan prasangka yang kita tanam ketika menjelang kematian kita. Ya, jadi itulah yang kemudian kita fahami. Ya, makanya kemudian sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, seseorang tidak ada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah memberikan apa yang dia sangka, karena sesungguhnya segala kebaikan itu ada pada tangannya Allah. Ya, di situ kita mendapati segala prasangka itu kemudian merupakan bagian dari kebaikan hidup. Kita buka pada halaman 68. Maka menguatkan tentang apa yang tadi disampaikan, Sabit Al-Bunani itu pernah bercerita. Ini salah satu ulama, Sabit Al-Bunani. Beliau pernah bercerita tentang seorang pemuda yang sering sekali melakukan kebodohan, artinya sering melakukan kemaksiatan. Ketika dia mati, maka ibunya itu mendekap tubuhnya anaknya dia. Lalu ketika ibunya itu mengetahui bahwasanya anaknya ini dulu sering melakukan kebodohan dan sering melakukan dosa, ibunya kemudian bicara, wahai anakku, bukankah aku dulu sering sudah mengingatin kamu tentang apa yang terjadi hari ini? Jadi ibunya itu malah justru memberikan rasa takut. Tuh kan, apa yang dulu ibu sering sampaikan kan kejadian kan hari ini. Kemudian anaknya kemudian berkata, pemuda itu berkata, wahai ibundaku, sesungguhnya aku punya Allah, zat yang banyak memberikan kebaikan, dan sesungguhnya aku berharap semoga aku mendapatkan kebaikan dari luasnya kebaikan yang dimiliki oleh Allah. Maka kemudian akhirnya Sabit Al-Bunani mengatakan, sesungguhnya Allah akan memberikan rahmat sebagaimana apa yang dia sangka kepada Rabbnya ketika menjelang kematiannya. Nah, di situ kita akhirnya paham riwayat-riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Sabit Al-Bunani untuk memperkuat kedudukan bagaimana berbaik sangka merupakan kewajiban yang besar kita kepada Allah, bagaimana kita berbaik sangka sebelum kita meninggal dunia. Jadi nanti kalau kemudian kita merawat orang yang sakit, jangan ditakut-takutin dengan siksa kalau yang sakit itu. Jadi tanamkan kepadanya insya Allah menghapuskan dosa, insya Allah diampuni oleh Allah, insya Allah merahmati dengan sakitnya, terus dipupuk rasa rahmat itu tumbuh di dalam hatinya. Dan tidak tepat Pak kalau kita memberikan ancaman kepada orang yang sakit. Kamu itu dulunya ya Allah preman, kamu sekarang ngerasain kan gimana sakitnya, belum lagi nanti di akhirat kamu dulu senyak minum khamr. Salah itu, jelas itu merupakan perbuatan yang salah, dan kata Imam Qurtubi bukan itu. Makanya inilah yang menjadikan kita mengerti salah satu perbuatan baik kita kepada Allah, yaitu salah satu perbuatan baik menjelang kematian supaya menjemput husnul khatimah, yaitu adalah ketika orang selalu berbaik sangka dia kepada Allah atas segala ketentuan yang menimpa.